Halo, selamat pagi teman-teman trader. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat buat trading hari ini ya. Kembali lagi bareng saya Fauzan di channel Vantage Markets Indonesia, tempat kita belajar strategi trading yang simple tapi powerful. Di video kali ini kita akan bahas indikator LSMA atau Least Square Moving Average, salah satu indikator custom yang bisa bantu kamu nentuin timing terbaik buat entry dan exit di market. Kita akan kupas tuntas mulai dari apa itu LSMA, cara pakainya, sampai contoh praktek langsung di chart ya, biar kamu bisa lihat sendiri gimana indikator ini kasih sinyal buy atau sell. Dan di video ini kita juga akan sharing file indikator LSMA-nya ya. Jadi pastikan tonton sampai habis karena penjelasan di bagian akhir bakal bantu kamu trading dengan lebih percaya diri dan konsisten profit. Oke, langsung aja ya kita mulai pembahasannya. Nah, umumnya trader itu menggunakan indikator Simple Moving Average atau Exponential Moving Average untuk melihat arah trennya ya teman-teman. Namun di sini saya akan memperkenalkan suatu indikator yang namanya Least Square Moving Average, yang mana indikator ini nggak ada di dalam bawaan platform MetaTrader ya teman-teman. Jadi ini adalah indikator custom. Nah, Least Square Moving Average atau LSMA ini adalah salah satu jenis moving average yang lebih cerdas dibandingkan dengan SMA atau EMA karena dia menggunakan metode regresi linear untuk menghitung garis rata-ratanya. Nah, LSMA ini memproyeksikan harga berdasarkan garis regresi linear selama periode tertentu. Nah, kalau teman-teman suka belajar statistika, pasti teman-teman akan familiar sama yang namanya regresi linear ya. Karena regresi linear itu adalah pelajaran basic dari statistik. Nah, si LSMA ini dia mencari garis lurus terbaik yang mengikuti pergerakan harga selama X candle terakhir. Dan ujung garis itu jadi nilai LSMA-nya. Nah, kalau kita buat simple ya, itu SMA itu rata-rata harga biasa, EMA itu rata-rata harga dengan bobot tertentu, dan LSMA itu adalah garis tren prediktif berdasarkan data harga sebelumnya ya teman-teman. Nah, cara kerja LSMA itu sederhana ya teman-teman. Jadi misalnya tentukan periode misalnya 25 candle terakhir di time frame daily ya. Nah, si LSMA ini menghitung garis regresi linear dari 25 data harga tersebut. Titik terakhir dari garis regresi itu adalah nilai LSMA hari ini. Nah, bisa teman-teman lihat yang di lingkaran warna hijau itu adalah nilai LSMA hari ininya ya. Itu sama dengan ujung dari garis regresi linearnya. Dan garis regresi itu akan bergerak setiap candle baru muncul. Nah, dengan kata lain, LSMA ini mencoba untuk memperkirakan arah harga kalau tren linear saat ini terus berlanjut. Nah, kalau teman-teman lihat ya di contoh gambar chart ini ya, ini regresi linearnya ini kita gambar dari 25 data candle terakhir ya teman-teman. Dan ini indikator LSMA-nya juga menggunakan periode 25 ya. Jadi sama-sama menghitung 25 data candle terakhir ya. Nah, dari gambar ini akhirnya disimpulkan bahwa ujung garis regresinya itu sama dengan nilai LSMA-nya ya. Oke, kita lanjut ke fungsi dan kelebihan LSMA untuk trader. Jadi kelebihan dari LSMA ini adalah dia lebih responsif dan halus daripada SMA, tapi lebih terukur daripada EMA ya. Yang kedua, bisa membantu mengenali awal perubahan tren lebih cepat. Bisa teman-teman lihat di gambar ini ya, ini perubahan arah LSMA-nya yang tadinya awalnya naik, kemudian dia berubah arah menjadi turun ya. Ini warnanya berubah menjadi warna merah ya. Itu dia bisa mendeteksi perubahan arah trennya di periode yang kita pilih itu lebih cepat. Nah, yang ketiga, karena berbasis regresi, LSMA ini juga bisa dipakai untuk mendeteksi momentum atau arah dominan dari pasar. Terakhir, ini juga bisa digunakan dalam strategi trend following atau crossing system. Misalnya LSMA versus SMA ya. Itu nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Nah, ini dia buat teman-teman yang mau dikirimin untuk free indikator custom LSMA-nya, teman-teman bisa isi form request indikator custom ya. Nanti untuk link form request-nya itu ada di kolom deskripsi dari video ini. Nanti teman-teman tinggal isikan indikator yang diinginkan, tulis aja LSMA di sini ya. Kemudian tuliskan juga nama lengkap, nomor HP yang aktif, dan juga alamat email yang aktif ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah gambar ilustrasi visual konsep LSMA ya, dibandingkan dengan metode pengukuran moving average yang lainnya. Yang warna hijau ini adalah SMA ya teman-teman, atau Simple Moving Average. Ini tentunya semuanya dengan periode yang sama ya. Dan EMA ini yang orange line ya. Kemudian yang LSMA itu yang warna merah ya, yang red line teman-teman ya.
Nah, bisa kita lihat di gambar ini bahwa perubahan arah tren LSMA-nya ini lebih cepat daripada moving average atau EMA ya teman-teman. Yang mana ini awalnya dia naik ya arahnya, kemudian ketika dia bermain di bawah LSMA-nya dan ini arah LSMA-nya sudah mulai turun, nah dia mendeteksi perubahan turunnya lebih cepat daripada metode moving average yang lainnya. Nah, jadi ini ya kesimpulannya. Jadi SMA atau Simple Moving Average itu garis rata-rata yang terlambat dan cenderung lebih lambat merespon perubahan harga. Kemudian untuk EMA atau Exponential MA, dia lebih cepat merespons harga terbaru tapi kadang terlalu sensitif terhadap noise. Nah, yang terakhir ini LSMA atau Least Square Moving Average itu bukan sekedar rata-rata, tapi garis tren linear terbaik berdasarkan harga sebelumnya. Dia juga bisa sedikit memproyeksikan arah market ke depannya. Secara visual, LSMA biasanya tampak lebih halus dan lebih cepat berbelok dibandingkan dengan SMA, tanpa terlalu banyak zigzag seperti EMA ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar apa hubungan antara LSMA dengan SMA ya teman-teman. Nah, kita bisa menentukan sudut kemiringan atau slope dari garis regresi linear dengan menggunakan indikator LSMA dan SMA dengan periode yang sama. Jadi ketika LSMA bermain di atas SMA itu namanya slope up, LSMA bermain di bawah SMA-nya itu namanya slope down, dan LSMA kalau sama dengan SMA itu namanya sedang flat ya teman-teman. Nah, ini contoh dari slope up ya teman-teman. Bisa lihat teman-teman lihat di gambar ini menggunakan LSMA periode 100 dan SMA periode 100 ya. Untuk LSMA yang warna merah dan untuk SMA itu yang warna hijau ya. Nah, ketika LSMA cross up ya, di sini ya bisa kita lihat dia cross up. Ketika dia cross up, maka slope-nya ini namanya slope up ya, atau arah garis regresi linearnya mulai naik ya, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat juga ketika regresi linearnya ada di sini ya, teman-teman ya. Ini kan arahnya cenderung naik ya, maka kedepannya dia juga masih bisa memproyeksikan arah harga yang masih cenderung naik ya, teman-teman. Jadi intinya slope up itu kecenderungan arahnya naik, garis regresi linear juga naik, buyers dominan, dan biasanya strateginya adalah mencari open posisi buy ya teman-teman ketika terjadi slope up. Nah, sebaliknya kalau slope down itu kecenderungan arahnya turun dan garis regresi linear itu juga mengarah turun, artinya sellers sedang dominan dan strateginya biasanya kita akan mencari opsi sell ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat juga di gambar ya ketika LSMA-nya yang warna merah dia cross down dari SMA yang warna hijau, itu arah regresi linearnya sudah mulai turun ya, artinya dia sudah mulai slope down. Oke, ini pasti yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua ya, bagaimana strategi trading untuk meraih profit ya dengan menggunakan indikator LSMA ya di chart. Oke teman-teman, tunggu sebentar ya, saya buka dulu untuk platform MetaTrader 4-nya. Nanti kita akan bahas strategi tradingnya di platform ini ya. Nah teman-teman, mari sekarang kita lihat chart di pair GBP USD ya di time frame H1. Nah, di sini saya memasang indikator LSMA itu yang warna hijau dan warna orange ya. Jadi kalau dia naik warnanya hijau, kalau dia berubah turun nanti dia warnanya orange. Nah, yang warna biru ini adalah simple moving average-nya ya. Tentunya ini keduanya dengan periode yang sama, yaitu periode 100 ya, teman-teman. Nah, mari kita cek di sini. Ini untuk moving average-nya ya. Oh sorry, ini settingannya eksponensial. Saya pindah dulu ke simple ya teman-teman. Ini simple, warnanya biru. Nah, ini SMA-nya ya, simple moving average. Kemudian yang orange dan hijau ini indikator custom LSMA-nya ya teman-teman. Untuk periodenya saya masukin 100. Nanti untuk pewarnaannya nih bisa kita ubah sendiri ya teman-teman, sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Misalnya untuk yang LSMA turun, ini warnanya bisa diganti warna merah ya dari orange ya. Jadi ini yang nomor 3 dan nomor 4 diganti warna merah. Ini untuk arah turun. Nah, misalnya untuk arah naik, oke, warnanya sama ya, misalnya hijau. Nah, nanti dia berubah ya. Jadi naik hijau, turunnya warna merah, teman-teman. Nah, kemudian bisa teman-teman perhatikan ya di sini ketika LSMA-nya cross down dari indikator SMA-nya, ini maka arah slope-nya turun ya, kecenderungan arah turun. Namun ketika ini LSMA-nya mulai cross up dari SMA-nya, ini slope-nya mulai naik ya, atau arah dari regresi linearnya mulai naik. Nah, untuk membantu teman-teman memahami slope, teman-teman bisa masukin tools ya, namanya regresi linear di platform MetaTrader 4. Itu teman-teman bisa klik insert, kemudian pilih channel, kemudian pilih yang linear regression ya teman-teman. Nah, ini tinggal digeser ke kanan. Nah, nanti panjang pendeknya ini bisa disesuaikan ya. Nah, cara menyesuaikannya itu teman-teman klik garis yang di tengah 2 kali sampai muncul 3 titik ini.
Jadi nanti untuk penyesuaian periodenya agar sama dengan periode yang kita gunakan di LSMA dan SMA-nya, ini teman-teman tinggal ditahan klik kiri, tinggal digeser-geser ya, bisa panjang pendek ya. Nah kemudian di tengahnya tuh ada angka yang berubah-berubah ya teman-teman. Nah angka yang di sebelah kiri ya itu periodenya. Jadi kita geser aja ke kiri sampai nanti angka 100 ya teman-teman. Bentar ya, geser dulu karena kita pakai periode 100. Nah ini ya angka 100 ya, sorry. Nah ini 100 ya yang kirinya ya. Nah ini periode 100 ya. Jadi dilepas aja klik kirinya kalau sudah dapat angka 100. Kemudian untuk menggeser regresi linearnya itu teman-teman klik yang bulatan yang ada di tengah ini ya. Ini bisa digeser ke kanan, bisa digeser ke kiri ya. Jadi ini panjang dari regresi linearnya ini 100 ya, 100 data candle ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa amatin ya, ketika saya geser-geser ini, jadi ujung dari regresi linearnya ini adalah LSMA-nya ya, teman-teman ya. Nah, ini saya geser ke kanan. Nah, dia naik ya. Terus saya geser ke mulai turun. Nah, ya, ini regresinya mulai turun arahnya. Nah, ini ya. Ini slope down ya, teman-teman. Slope down ketika nilai LSMA dengan SMA-nya itu sama, itu arah slope-nya itu flat ya. Jadi namun ketika dia sudah cross up, ini arahnya mulai naik ya slope-nya. Nah teman-teman tuh bisa teman-teman lihat, ini arahnya mulai naik ya, mulai naik. Ketika LSMA-nya mengarah turun, ini sebenarnya arah regresinya masih naik ya teman-teman ya. Sampai di suatu titik nanti LSMA-nya cross down lagi dengan SMA-nya, maka arah regresi linearnya sudah mulai turun ya. Nah ini kecenderungan arahnya turun. Nah ini sempat naik lagi LSMA-nya, tapi di sini dia gagal cross ya, dan harga bermain di bawah SMA dan LSMA-nya lagi, dan slope-nya lanjut turun lagi ya teman-teman. Nah jadi untuk cara strategi trading yang menggunakan LSMA ini saya kasih contoh ya teman-teman ya. Jadi ketika si LSMA-nya mulai cross up ya, yang mana ini arah regresinya mulai naik, maka di sini kita bisa mulai mencari strategi buy ya teman-teman ya. Nah untuk strategi buy ini nanti analisanya ini bisa berlaku fail ketika si LSMA nanti cross down di bawah SMA-nya lagi ya teman-teman. Itu artinya slope-nya udah mulai berubah turun ya. Jadi ibaratnya arahnya udah mulai turun, jadi entry buy kita sudah tidak layak untuk dipertahankan lagi ya. Jadi untuk ketika dia sudah up, entry buy-nya seperti apa? Nah entry buy-nya teman-teman bisa memakai prinsip-prinsip kayak support dan resisten, itu juga bisa teman-teman pakai ya. Nah, jadi misalnya kayak ini kan dia ketika ini dia harga naik di sini kan dia sudah ada di atas SMA dan di atas LSMA-nya ya. Nah, nanti ketika harga retest turun ya, ini kan LSMA-nya udah di atas ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa buy sedekat mungkin level support yang ada di sini, atau level resisten yang sebelumnya ini kan bisa berubah fungsi menjadi support ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa buy di sini. Nah ketika ini naik lagi dan harga turun lagi, nah, maka teman-teman bisa buy juga di dekat support sini ya. Nah ini masih naik ya. Nah namun nanti kalau teman-teman buy di dekat support sini dan harga turun dan LSMA cross, maka teman-teman harus melakukan yang namanya cut loss ya. Nah kalau kita ikutin pergerakan harganya ya teman-teman, ketika dia naik sini terus dia naik, ini kan dia break resisten lagi ya di sini ya teman-teman. Nah ketika dia break resisten, nah artinya kita juga bisa mencari buy ketika koreksi turun ya, buy di resisten yang di breakout ya. Ini bisa menjadi level support ya, naik gitu kan. Ini ketika dia turun di sini lagi, ini level supportnya juga masih di respect dengan baik ya teman-teman, harga naik ke sini ya. Nah, di sini dengan memakai periode 100 kelihatan perubahannya ya teman-teman. Kalau arah trennya sudah mulai turun, harga bermain di bawah SMA, kemudian ini sideway dan ini LSMA-nya cross down. Nah, artinya di sini kita sudah mulai berpikir bisa mencari opsi sell-nya ya. Nah, ketika dia retest seperti ini, nah di sini kan ada level support ya. Support bisa berubah fungsi menjadi resisten. Nah, kita bisa sell ketika harga koreksi ke sini, sell di sini, dan harga lanjut bergerak turun lagi ya. Nah, ini LSMA-nya tetap turun ya, arah slope-nya. Kita sell di sini ya misalnya ya, terus harga lanjut turun lagi. Nah, ini arah slope-nya masih turun. Ketika harga retest lagi ke atas, maka kita bisa cari opsi sell di dekat level resisten atau level support sebelumnya yang di breakout ya teman-teman ya. Nah di sini harga masih mantul di level resistance-nya ya di sini ya. Nah, di sini sempat turun ya 30 pip. Nah ketika
sell kita masih menggantung dan LSMA-nya mulai cross up, itu artinya opsi sell kita juga harus hati-hati ya teman-teman, karena slope-nya sudah mulai mengarah naik ya, dan harga mungkin bisa bergerak naik dulu ya, karena kecenderungan arah regresi linearnya mulai naik. Nah, sekarang untuk strategi selanjutnya teman-teman dalam menggunakan LSMA ini, kita akan menggunakan beberapa periode ya untuk melihat arah tren besar, tren menengah, dan tren kecilnya ya teman-teman. Nah, di sini kita asumsikan untuk tren besarnya kita memakai periode 200 ya di time frame H1. Untuk tren menengah kita memakai periode 100, dan untuk tren kecilnya kita memakai periode 50 ya teman-teman. Jadi yang warna biru ini simple moving average-nya ya. Di setiap chart yang warna biru itu SMA-nya ya, dengan periode yang sudah dipilih. Di sini juga di tren besar ya, ini periodenya 200. Nah, selain yang warna biru ini, di setiap chart itu LSMA-nya ya, yang warnanya berubah-berubah ya teman-teman. Nah, ini misalnya kita menganalisisnya sebagai contoh ketika harga GU di tanggal 24 Oktober di sini ya, di jam 9 waktu server ya, di time frame H1 itu tren besarnya sudah mulai turun ya. Tahu dari mana kalau arahnya turun? Taunya dari LSMA-nya ini sudah mulai cross bermain di bawah SMA-nya ya. Artinya slope-nya mulai down ya, atau arah dari regresi linearnya turun. Maka secara tren besar kita bisa mencari option sell ya teman-teman. Nah, kemudian kita lihat juga di yang tren menengahnya. Di tren menengahnya di jam dan tanggal yang sama ini juga masih slope down. Artinya kita bisa mencari opsi sell ya, karena nih tren besar dan tren menengahnya ini confirm arahnya turun. Nah, bagaimana dengan tren kecilnya? Nah, untuk tren kecilnya di jam dan tanggal yang sama itu di periode 50 ini slope-nya juga masih down ya. Jadi kita bisa mencari opsi sell ya, berdasarkan kesimpulan dari arah tren kecil, tren menengah, dan tren besar yang masih arahnya turun ya teman-teman. Jadi opsi sell masih bisa menjadi pilihan. Nah, kemudian kalau kita berstrategi ya untuk mencari opsi sell menggunakan slope, maka untuk cut loss-nya kita juga bisa menggunakan slope ya teman-teman. Jadi misalnya tren besarnya arahnya turun ya, tren menengahnya juga arahnya turun, maka kita bisa cut loss kalau paling enggak tren kecilnya ini arahnya sudah mulai naik ya teman-teman. Itu kita bisa cut loss. Atau kita juga bisa menggunakan tren menengahnya ya. Kalau tren menengahnya mulai naik ya kita juga harus cut loss ya. Karena kalau misalnya kita menggunakan tren besarnya untuk cut loss, pasti itu akan memakan pips yang jauh ya biasanya. Jadi kita untuk cut loss bisa menggunakan slope dari tren menengah atau tren kecilnya ya teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ngelihat pair GBP/USD saat ini maka strategi yang terbaik apa? Ini untuk pair GBP/USD, maka strategi yang terbaik adalah tetap mencari option sell-nya ya teman-teman. Karena kalau kita lihat dari tren besarnya slope-nya masih down, tren menengah slope-nya masih down, dan tren kecilnya juga slope-nya masih down ya. Nah, di area mana kita bisa mencari opsi sell-nya? Nah, kalau menurut saya untuk mencari opsi sell-nya kita bisa menggunakan level support dan resisten ya teman-teman ya. Nah, misalnya dalam hal ini GBP/USD ya, kita lihat di tren besarnya di time frame H1. Nah, maka 1.3248 ini kita bisa mencari opsi sell di dekat-dekat sini ya, di level support sebelumnya ya. Dan dimana di sini juga ada level resisten sebelumnya. Nah, atau kalau teman-teman mau ngelihatnya lebih enak, mungkin untuk setting chartnya bisa disetting seperti ini ya teman-teman. Jadi yang di sebelah kanan ini untuk ngelihat tren besarnya ya, di sebelah yang tengah ini untuk melihat tren menengahnya, dan yang di sebelah kiri ini untuk melihat tren kecilnya ya teman-teman. Jadi dengan melihat 3 chart sekaligus seperti ini, kita langsung bisa tahu arah slope-nya dengan cepat ya. Tren kecil arah slope-nya masih turun, tren menengah arah slope-nya masih turun, dan tren besarnya arah slope-nya masih turun. Dan untuk periode sebenarnya ini nggak harus ngikutin yang saya share ya teman-teman. Teman-teman juga bisa berkreasi sendiri dengan periode simple moving average yang biasa teman-teman pakai ya.
Nah, selain itu kita juga bisa gabungkan ya dengan metode yang lain ya. Selain dengan memakai support dan resistance, kita juga bisa menambahkan dengan metode supply and demand ya teman-teman. Jadi kita petakan di mana area supply dan demand terdekatnya. Nah, misalnya contohnya di sini saya gambar untuk area demand terdekat ini di kisaran 1.3248 sampai 1.3289 ya. Jadi kalau harga nanti dekat-dekat sini atau masuk area sini, itu berarti kita sudah siap-siap untuk mencari open posisi sell-nya ya teman-teman. Jadi gimana teman-teman, mudah sekali bukan? Jadi dengan indikator LSMA dan digabung dengan SMA ini, kita langsung bisa dengan cepat menentukan lagi ke arah mana regresi linearnya ya teman-teman, atau slope atau kemiringannya. Yang itu nanti akan menentukan strategi kita, apakah kita mau mencari opsi sell atau opsi buy ya. Jadi kalau misalnya arahnya semua sedang menunjukkan turun seperti ini, maka opsi buy tidak direkomendasikan ya teman-teman. Jadi rekomendasinya adalah kita mencari option sell-nya seperti itu. Namun ketika nanti misalnya arah tren kecil dan tren menengahnya mungkin arah slope-nya atau arah regresi linearnya mulai naik, maka strategi kita baru terbuka untuk mencari opsi buy-nya ya teman-teman. Nah, jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk pembahasan strategi trading menggunakan indikator custom LSMA ini ya. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga tradingnya teman-teman bisa menjadi lebih profitable lagi ya. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini. Yang terakhir, bisa juga share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih, sampai jumpa di video strategi trading yang lainnya ya. See you, bye bye guys. Thank you.